Halo, apa kabar untuk Capricorn? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Salah ambil, oke. Sekali lagi, kali ini aku akan menghadirkan readingan love reading atau energi asmara tentang pikiran dan perasaan dia saat ini. Nah, saat ini, nggak saat ini juga ya, saat kamu baca readingan untuk 1 bulan ke depan, oke? Kali ini karena ini sifatnya general ya, untuk teman-teman nggak semua harus resonate. Capricorn 1 dengan Capricorn yang lain berbeda. Nah ini ya, dan energinya juga bisa terbalik atau vice versa. Kamu bisa cek di videoku yang lain sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising serta Venus dan Jupiter. Nggak, Sun, Moon, Rising dan Venus ya. Oke, aku mau cek dulu untuk energi asmara. Pay attention to the red flag. The sign are counting on you. Okay. So, ini bisa kamu, bisa dia ya. Tapi ini aku bilang buat kamu deh ya. Dengan hadirnya pay attention, jadi kayak saat ini ada kayak kamu waspada. Berhati-hati ya. Waspada, berhati-hati dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi nantinya. Apalagi ini ngomong masalah asmara, aku nggak tahu apa yang sudah membuat kamu saat ini kayak be careful aja untuk diri kamu saat ini. Nah, jadi kalau ada orang yang mendekat, kamu lebih cenderung untuk kayak defend dulu. Nah, jadi nggak gampang untuk percaya sama orang lain. Nah, bisa juga seperti itu. Atau bahkan sebaliknya, kamu terhubung dengan seseorang yang mungkin saja juga defense gitu, lebih cenderung untuk berhati-hati dalam menjalin hubungan, atau kamu dengan pasangan kamu juga cenderung untuk kayak berhati-hati gitu ya. Jadi kayak aku nggak tahu apa yang sudah dipikirkan ini. Intinya itu kayak gitu ya. Cenderung kayak lebih be careful aja, atau ada istilahnya kayak waspadalah. Nah, ini untuk Capricorn ya. Oke. Aku mau cek dulu di sini apa yang dia pikirkan. Six of Fire. Oke. Ada Four of Water. Oh, ya ampun Capricorn. Di sini aku lihat ada Three of Air, ada The Hierophant. Oke. Four of Earth, Page of Air, Message of Air, Temptation. Ada hubungan toksik. Benar-benar ada hubungan toksik. Six of Air. Atau kayak ketrapping ya dalam hal materi. Oke. Ini hanya sekilas ya. Aku lihatnya kayak readingan sekilas. Apakah memang sebagian dari Capricorn terhubung dengan seseorang kayak apa ya? Kamu terhubung dengan seseorang yang bawaannya duit dan duit. Ini loh. Karena orang ini kayak lagi meluk harta gitu ya. Oke. Tapi kita lihat dulu. Karena the bottom of the deck ada Six of Air. Jadi kayak apakah memang ada hubungan jarak jauh, atau memang di sini ada keinginan kamu untuk meninggalkan sesuatu yang sudah tidak lagi baik. Nah, meninggalkan sesuatu yang sudah tidak lagi baik dan memulai kehidupan kamu untuk menjadi yang lebih baik. Di sini aku lihat ada Tower. Jadi kayak ada perubahan signifikan, ada berita yang mengejutkan. Nah, oke, lihat. Oke.
Sorry ya, sebentar. Oke. Di sini kita ngomong masalah Six of Fire. Six of Fire. Klarifikasi. Sekali lagi, ini sifatnya bisa terbalik. Yang tadinya ini aku reading buat dia, ternyata kamu ikutan masuk. Nah, siapa tahu ya. Atau vice versa. Oke, Six of Fire. Ada Ten of Swords. Soalnya di sini aku lihat ada temptation. Di sini aku lihat ada pay attention. Six of Air. Aku nggak tahu apakah ini memang orang dari masa lalu kamu ya, atau memang yang sekarang. Nah ini loh. Kayak kamu di sini cenderung untuk berhati-hati, waspada. Mungkin kamu berhati-hati juga dalam hal keuangan. Nah ini dia ya. Ini kita ngomong orang ini bisa saja terpuruk keadaannya. Oke, kita lihat lagi ya. Ini aku penasaran, ini kenapa ya? Ada Six of Air, Six of Fire itu kayak gimana ya? Jadi orang ini berusaha dan usahanya sukses. Lalu karena usahanya sukses, jadi kayak oke, sudah waktunya kayak bersenang-senang gitu loh. Ngerti nggak? Nah, atau bisa juga dengan hadirnya Six of Fire ini sendiri tuh kayak dia memuji-muji kamu. Memuji-muji ini ya. Atau kayak gimana lah, pokoknya yang berbau-bau yang apa ya, yang bikin kamu terklepek-klepek lah gitu ya, bikin kamu mungkin kasihan, merasa apalah sama dia. Bisa juga Six of Fire. The Sun. Itu kan nggak tahu nih. Apakah memang di sini kalau aku lihat dia itu memang mendekati kamu secara keuangan ya? Jadi kalau aku lihat dia terpuruk dalam hal sesuatu saat dia udah ketemu kamu kayak seneng banget, you know. Apalagi kalau aku lihat di sini orang ini sifatnya gimana ya? Bener-bener kayak childish bisa juga, atau kayak suka dengan kesenangan, nggak tahu mana yang baik mana yang buruk. Pokoknya dia suka ya udah itu yang dia lakukan. Ada Four of Water. Makanya di sini kita ngomong masalah dia fokusnya ke kamu, jujur ya. Dia fokusnya ke kamu. Dia berusaha untuk kayak mendekati kamu di sini. Dia berusaha untuk kayak menaklukkan hati kamu di sini. Atau bisa juga nanti ya, ini untuk sesi pertama dulu deh. Oke, nanti sesi yang kedua atau cerita yang kedua. Di sini kita ngomong masalah Three of Air, tentang sakit hati, tentang kesedihan. Nah, apalagi mungkin saja dia tahu kamu habis sedih, habis putus cinta, makanya dia kayak mencoba untuk menaklukkan hati kamu. Dia datang dalam kehidupan kamu di sini. Bener nggak? Bener banget. Bener banget ya. Jadi kayak, maaf ya, di mata dia. Nah, ini nggak semuanya. Jadi ini fokusnya memang ke situ nih. Di mata dia, kamu ini adalah seseorang yang benar-benar berkompeten dalam hal keuangan. Terus terang, karena di sini kita ngomong masalah Empress itu bisa menandakan tentang kesuburan, kemakmuran, kejayaan, kesuksesan. Nah, ini. Ya. Tetapi dia memang kayak dia berusaha untuk menaklukkan hati kamu ya di sini, kayak cepet banget di sini. Hierophant. Oh, ini sudah putus. Ini udah putus ya. Dia benar-benar kayak berusaha untuk kayak nggak mau kamu putusin. Kalau kamu, karena kamu di sini kayak mau memutuskan ya, kayak ada Tower di sini. Jadi kayak kejadian ini cukup signifikan. Mungkin buat dia beritanya yang tidak menyenangkan. Karena kita ngomong masalah Hierophant, ini bisa saja kamu tahu tentang dia orangnya kayak gimana. Makanya di sini aku lihat the sign are counting on you. Jadi kayak tanda-tanda dia begini, tanda-tanda dia nggak baik buat kamu, ini kayak kamu udah merasakannya. Nah ini loh, maaf ya kalau ada cerita nih, ini tips ya buat teman-teman. Jadi jangan sampai terjadi terhadap kalian. Aku mau share atau aku mau cerita dikit ya dari apa ya, pengalaman hidup teman-teman yang lain. Jadi gini, untuk mengetahui apakah
orang yang terhubung sama kamu ini baik atau tidak. Jika ya baru ketemu aja udah sering berkeluh kesah, yang keluarganya beginilah, yang inilah, lalu kamu sodorkan yang namanya modal atau kamu kasih suntikan dana lah ya sama dia. Seneng tuh ya. Nanti lama-lama dia menghilang lagi. Kamu bingung kan di situ? Kamu tanya kenapa? Iya, aku ini lagi ada masalah gini-gini lagi. Ya ada. Yang tadi udah kamu suntikan dana, dia senang, selalu ada buat kamu, tiba-tiba nggak ada lagi tuh dia. Kamu kasihan dengan cerita dia, suntik lagi tuh dana ke dia. Ya, seneng lagi dia. Habis itu lama-lama menghilang lagi dia. Kamu bingung lagi, cariin dia lagi. Dia kayak sering berkeluh kesah. Biar kayak dia tuh kayak menarik energi kamu, biar kamu tuh merasa kasihan sama dia. Dia nggak minta, tetapi yang dia kena, yang dia fokuskan gimana kamu merasa akan kasihan terhadap dia. Ini loh, ini sering sekali terjadi. Nih, bagi teman-teman yang sudah kena hal-hal yang seperti ini, baik cowok ataupun cewek, kalian be careful. Ini udah jelas gak baik. Sekali lagi, memang secara langsung dia ini nggak minta, tetapi orang ini memiliki trik dan jurusnya sendiri agar kamu merasa kasihan. Jadi memang benar-benar harus carefully ya untuk teman-teman. Ini jadi tips buat kamu. Nah, makanya itu, kenal nih orang ini. Jadi kalau kita apalagi kita yang merasa kasihan, dikit-dikit kasihan, nggak bisaan, aduh. Oke, ada Four of Earth. Menyimpan sesuatu. Makanya di sini aku lihat kamu yang menyimpan sesuatu, karena kayak gini ya. Atau dia yang menyimpan sesuatu. Kita lihat ada King of Sword. Ya. Kita lihat ada King of Sword. Jadi kayak semua ini dilakukan, ini yang terbaik buat kamu ataupun dia. Atau sebelum melakukan sesuatu keputusan, mungkin kamu yang cenderung untuk berhati-hati. Kamu cenderung untuk kayak akhirnya mungkin defense buat diri kamu di sini ya. Kamu cenderung defense. Ada Four of Earth. Jadi kayak kamu mungkin karena ada kejadian di masa lalu seperti itu, kalaupun ada orang yang seperti ini, kamu cenderung kayak berpura-pura aja, nggak jadi diri kamu, jadi kayak nggak punya apa-apa. Nah, ya kan ada Page of Air. Atau bisa saja karena kamu udah menaruh curiga di sini, akhirnya kamu lebih cenderung untuk menyimpan harta-harta kamu untuk diri kamu. Ada Page of Air, ya kan di sini kayak waspada, cenderung untuk lebih berhati-hati. Ya, karena kemungkinan orang yang kamu hadapi di sini, kita ngomong masalah Page of Cup ini adalah tentang seseorang yang bilangnya sayang, tapi dia sebetulnya tidak memiliki keinginan untuk keseriusan. Messenger of Fire. Dia nunggu. Ini kamu kayak sempat menghilang dari kehidupan dia nungguin kabar kamu. Ya, ada Messenger of Fire. 2 kali. Bener-bener berharap ada kabar dari kamu. Dia nunggu itu. Dia nunggu, sangat menunggu. Ya. Karena dia udah ke-trapping di sini, dia udah mengandalkan kamu di sini secara materi. Berharap dengan kamunya hadir bisa menyelesaikan banyak hal-hal di dia. Nah, ini loh. Ini untuk cerita yang pertama. Nah, ya, makanya harus berhati-hati ini. Oke, cerita yang pertama. Lalu cerita yang kedua ini beda ya. Kamu jadi gini. Kalau cerita yang kedua ini bukan masalah tentang materi ya. Jadi ini tentang hubungan jarak jauh. Nah, hubungan jarak jauh di sini kalau aku lihat ada kecemasan. Ada memang di sini ya, aku lihat ada kecemasan, ada pikiran-pikiran di mana bisa kamu atau dia ya, intinya yang bisa terbalik. Jadi kayak lebih kayak kewaspada, jangan-jangan nanti ada orang lain, atau jangan-jangan begini, atau jangan-jangan begini. Nah, ini loh. Aku lihat hubungan ini sempat on off. Ya. Hubungan ini sempat on off. Jadi kayak kalau udah berantem balikan lagi. Aku lihat. Berantem balikan lagi, berantem lagi balikan lagi ya. Nanti kalau udah kayak putus,
udah enakan balik lagi di sini. Nah, lama-lama jenuh juga. Nah, di sini kita lihat ada bukan ya, balikan lagi. Kenapa alasannya? Kemungkinan di sini kita ngomong masalah for all brother, dia lebih memfokuskan diri dulu dengan yang lain. Nih ya, dia lebih memfokuskan dulu dia sama yang lain, atau fokus dulu apa yang di hadapan dia ya, maksudnya kayak gitu. Nah, di sini ada rasa sakit hati. Nah, sakit hatinya kenapa? Ada ini. Kita ngomong masalah ada di Empress ya. Di Empress ini ada yang cemburu. Jadi kalau ada yang sayang itu kayak jagainnya itu terlalu ketat. Nah, jadi membuat salah satunya itu kayak merasa sakit hati. Kenapa sih gue dicurigain terus? Ada kayak, bukan sakit ya, kayak kecewa lah ya. Ada rasa kecewa di sini kalau aku lihat. Ada kekecewaan ya. Karena yang satunya itu karena takut banget untuk kehilangan, jadi kayak overprotective di sini. Padahal di sini dengan hadirnya The Hierophant ini sendiri, dia ini kayak gue tahu mana yang baik mana yang enggak. Nah, atau bahkan kamu ya, gue tahu mana yang baik mana yang enggak lah gitu. Gue intinya kayak berusaha untuk menstabilkan aja gitu loh. Walaupun kita ini ada terpisah sama jarak, tapi gue bisa kok untuk menstabilkan pikiran gue, hati gue. Nah, di sini kalau aku lihat ada Four of Earth ini sendiri, alasan mungkin ada beberapa dari kamu yang merasa dia ini tadi mana ya? Oh ya, cuekin kamu. Nah, ini loh. Jadi kayak berantem aja terus ya setiap hari. Makanya di sini ada hubungan toksik. Berantem terus karena dia kalau udah fokus dengan sesuatu lupa sama kamu. Nah, ini loh. Jadi sampai-sampai pikiran kamu ini kemana-mana. Nah, ini loh terkadang membuat dia itu kayak ya udah deh, kalau ada apa-apa dia cenderung untuk menyimpan untuk dirinya sendiri. Dia nggak mau ngomong sama kamu di sini. Karena dia berharap bahwa inilah yang terbaik biar kamu itu nggak. Nah, ini kalau aku ngomong jujur salah, kalau nggak jujur juga salah, kan serba bingung di sini. Tetapi di sini kita ngomong masalah perasaan yang semakin lama semakin mendalam. Apakah kamu atau dia ini ya? Tapi sedangkan salah satunya jadi nggak balance ya, yang salah satunya ini cenderung kayak be careful, hati-hati. Tapi yang satunya sebetulnya semakin lama semakin ada rasa sayang. Nah, ini loh ya. Sebenarnya kalian sama-sama berharap untuk bisa komunikasi dengan baik. Makanya di sini aku lihat ada kecenderungan hubungan ini on off. Ya. Kalau kalian tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, ya akhirnya ujung-ujungnya seperti itu lagi, on off lagi. Ntar ada yang sakit hati, off lagi, cuekin lagi. Tapi kalau udah enakan, balik lagi. Ini hanya sekedar kayak emosional sesaat. Nah, makanya di sini kita ngomong masalah temptation. Jadi kayak gimana ya, sering berantem karena ada kecemburuan, atau mungkin merasa tidak diperhatikan karena dia sendiri juga kayak gitu. Nah, ini loh ya. Nah, ini kita masalah tower ini sendiri, kalau ini diteruskan hubungannya bisa runtuh beneran. Nah, tapi ini loh, kadang-kadang ya keputusan dia atau salah satunya lah ya, kalau lagi berantem emosi cenderung off dulu. Untuk apa? Mencegah tower ini muncul. Nah, kadang-kadang nggak ada komunikasi. Kadang-kadang kalau udah kayak bad mood ya, bad mood banget, ini kalau aku lihat langsung off aja gitu ya. Ini bikin salah satunya jadi kaget. Ada kayak kejadian begitu tiba-tiba yang nggak pernah mungkin dia lakukan sebelumnya. Ini kenapa jadi kayak gini gitu kan? Kenapa kayak dia tiba-tiba kayak memutusin sepihak? Sebetulnya kalau aku lihat bukan memutuskan sepihak, tapi karena emosional dia itu yang ingin dia calm downin dulu gitu loh. Oke? So, sekali lagi ya, itu untuk kalian. Aku akhiri. Kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke? See you next time.